Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Sehat selalu kan? Kali ini kita akan bercerita-cerita lagi. Kali ini kita akan bercerita tentang keledai. Kalian tahu hewan keledai? Hewan yang mirip kuda itu loh, tapi bukan kuda. Kalau kuda tampak gagah dan besar, sedangkan keledai ukurannya lebih kecil dan telinganya lebih panjang. Keledai dikenal sebagai hewan yang bodoh dan kadang-kadang sulit untuk diarahkan. Beda dengan kuda. Kuda kalau sudah jinak, dia akan menurut perintah orang yang mengendalikannya. Dan kuda bisa berlari kencang sekali. Sedangkan keledai sulit untuk berlari kencang seperti kuda. Dan seringkali keledai itu tidak menuruti perintah tuannya. Makanya keledai disebut juga hewan yang bodoh. Atau sebagai perumpamaan, kalau orang bodoh itu seperti keledai karena tidak mau menuruti perintah dan seringkali berbuat salah atau berbuat suatu kebodohan. Begitu tentang keledai. Jadi kalian sudah tahu kan perbedaan antara kuda dan keledai. Nah sekarang yuk kita simak tentang keledai yang bodoh. Jadi dikisahkan ada seekor keledai yang tinggal di gurun pasir yang panas tentunya cuacanya. Dan hiduplah dia dengan tuannya, seorang saudagar yang seringkali mengirim dagangannya, baik itu garam, makanan, kemudian kapas, dan lain-lain. Dia sebagai hewan pengangkut dan suatu ketika dia ditugaskan oleh tuannya untuk mengangkut barang-barang. Dan di suatu siang yang panas, tuannya menyuruh dia untuk membawa garam untuk melintasi gurun. Dan siang yang panas itu, keledai pun merasa lelah sekali. Dan sebenarnya jikalau dia mau bersabar, keledai itu sudah mau sampai ke tempat tujuannya. Kemudian si keledai pun mengeluh, "Aduh, panas sekali ya. Di sini cuacanya gak enak banget. Panas sekali dan mataharinya terik banget. Ingin rasanya minum air terus dan sambil berendam." Dan suatu ketika si keledai pun melewati sungai. Dan terpikirlah dalam benak si keledai untuk berendam di sungai. Wah, ada sungai nih. Sepertinya enak banget buat berendam. Begitu kata keledai. Dan seketika juga keledai sambil membawa tas ransel yang dibawakan olehnya serta-merta masuk ke dalam sungai. Kemudian keledai pun berkata, "Wah, segar banget di sini." Begitu kata keledai, kegirangan mendapatkan siraman air dan rendaman air sungai yang segar. Waduh, nyaman sekali. Wah, kayaknya berhenti agak lama aja, rendam agak lama biar badanku lebih segar. Begitu kata keledai, dan keledai pun berendam agak lama
di sungai. Akan tetapi si keledai lupa bahwa dia sedang membawa garam. Dan akhirnya garam pun terlarut di dalam air sungai. Dan ketika beberapa waktu, si keledai pun beranjak dari bibir sungai. Dan dia pun berjalan ke arah jalan dan akan memulai perjalanannya kembali. Dan tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang beda. Wah, ini kok jadi ringan sekali ya bawaanku ya? Begitu kata keledai. Dan ternyata apa yang terjadi ketika dia membawa ke tujuannya yang sudah dekat, ternyata di tempat tujuan tuannya melihat bahwa barangnya kok kosong, tidak ada garam di dalam tasnya. Dan saudagar kaya itu marah sekali kepada keledai. Kamu kalau diberi tugas lakukan sesuai apa yang dikasih tahu. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu kan garamnya jadi habis karena larut dalam air sungai. Begitu kata saudagar. Kemudian keledai pun hanya menunduk dengan sikapnya yang tidak menuruti perintah tuannya. Dan saudagar itu memaklumi dan mengetahui bahwa keledai adalah hewan yang bodoh, hanya bisa mengelus dada akhirnya. Dan pada satu kesempatan lagi, si keledai mendapatkan tugas lagi. Dia harus membawa garam lagi ke tempat yang sama dan melintasi sungai. Dan kemudian dengan bodohnya si keledai pun merasa kepanasan dan tetap saja dia mengulangi hal yang sama. Waduh, ada sungai lagi. Dan dalam hati pun keledai bergumam kembali. Ketika menemui sungai, dia merasa ingin sekali menyemplungkan dirinya ke dalam sungai. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan segarnya air sungai. Dan belum, dia pun berendam lagi ke dalam air sungai. Dan serta-merta garam yang ada di tas di punggungnya itu pun larut lagi ke dalam air sungai. Dan ternyata si keledai pun melakukan kesalahan yang sama. Kemudian saudagar itu memarahinya lagi. Karena kesalahan yang sama, kenapa harus diulang-ulang? Begitu kata saudagar. Dan akhirnya keledai pun kena marah lagi karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak nyemplung ke dalam sungai. Dan saking kecewanya lagi, sang saudagar pun marah-marah lagi kepada si keledai itu. Kemudian suatu ketika keledai mendapatkan tugas lagi dari sang saudagar. Kali ini si keledai dibawakan kapas ke dalam tas kanan dan kiri perutnya. Kemudian keledai pun berjalan. Dan di sepanjang jalan dia juga melihat sungai lagi. Di cuaca yang terik dan panas. Dan karena memang si keledai tidak sabar, kemudian dia mencemplungkan dirinya lagi ke dalam sungai. Dan tiba-tiba ketika dia sudah selesai berendam, dia merasakan, aduh, kenapa jadi berat sekali bawaanku ini? Begitu kata keledai. Dan si keledai pun berjalan terengah-engah, serasa tidak kuat membawa barang bawaannya. Kemudian si keledai pun bergumam, tadi perasaan ringan sekali barang yang aku bawa, padahal ini kan cuman kapas. Begitu kata keledai. Dan karena
Karena bodohnya, keledai pun tidak menyadari bahwa barang bawaannya yang berupa kapas itu ketika direndam ke dalam air akan terserap ke dalam kapasnya. Jadi tas bawaannya jadi semakin lama semakin berat ketika terisi dengan air dan kapas. Dan akhirnya sang keledai pun kena marah lagi. Sudah bawaannya tambah berat, lebih capek, dan kena marah saudagar yang mempekerjakan dia karena tidak menurut dan tidak mengikuti perintah dari saudagar itu. Jadi begitu ceritanya adik-adik. Si keledai yang bodoh dan pemalas akhirnya sering kena marah dan kena batunya. Dia jadi membawa bawaan yang semakin lama semakin berat dikarenakan tidak menuruti perintah tidak boleh nyemplung ke dalam sungai. Nah, kalian juga begitu ya. Nanti ketika ada ibu guru atau orang tua kalian memberi arahan, memberikan perintah, itu pasti untuk kebaikan kalian. Jadi, jika kalian menuruti, maka kalian tidak akan celaka. Kalian tidak akan kesulitan menghadapi keseharian kalian. Jadi begitu ya adik-adik, tetap nurutin orang tua dan guru, membantu, dan tentu saja jangan suka malas, karena kemalasan kalian itu akan membawa ketidakberuntungan. Jadi malas, bodoh itu seperti keledai. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik semua. Kalian harus jadi anak yang rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas-tugas kalian, biar tidak seperti keledai yang bodoh. Oke, begitu dulu ya adik-adik cerita-cerita kita hari ini. Jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian cerita ini. Sampai jumpa. Salam.